Oke teman-teman, coba jujur deh. Kalau dengar kata hemat atau frugal living, apa yang kebayang? Pasti langsung mikir hidup yang sengsara kan? Kayak semua harus ditahan-tahan, nggak boleh jajan, nggak boleh senang-senang. Rasanya tuh kayak hukuman, jadi beban banget gitu. Nah, kalau kamu ngerasa takut kayak gitu, itu wajar banget loh, wajar banget. Kita kan pengen ya punya tabungan, punya pegangan, tapi ya masa iya kita harus ngorbanin kebahagiaan kita sehari-hari? Seolah-olah kita disuruh milih, mau dompetnya tebel tapi hati nelangsa, atau hati senang tapi dompetnya kosong melompong. Tapi apa bener ya pilihannya cuma dua itu aja? Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Sebenarnya, seringkali masalahnya itu bukan di konsep hematnya. Sama sekali bukan. Tapi di cara kita ngeliatnya, cara kita ngebayanginnya. Gimana kalau kita coba geser sedikit aja cara pandangnya dari yang tadinya menyiksa diri jadi sesuatu yang lebih positif, yaitu kesadaran. Nah, ini dia poin utamanya. Ini kuncinya. Frugal living atau hidup hemat yang sehat itu sama sekali bukan tentang bikin diri kita sengsara. Bukan itu. Intinya adalah jadi lebih sadar. Sadar sama setiap pilihannya kita buat. Maksudnya gimana? Ya artinya kita tuh tetap bisa kok nikmatin hidup. Banget. Tapi kita mulai milih dengan lebih sadar. Kita pilah-pilah nih, mana pengeluaran yang beneran ngasih kebahagiaan, yang beneran berarti buat kita, dan mana yang ya cuma numpang lewat, bikin dompet tipis, dan ujung-ujungnya bikin pusing pas tanggal tua. Jadi ini soal mengarahkan uang kita ke hal yang emang penting buat kita. Oke, kalau kita mau mulai hidup lebih sadar soal uang, kita harus kenalan dulu nih sama dua musuh dalam selimut. Dua biang kerok yang seringkali nggak kelihatan tapi ngabisin duit kita. Apa itu? Pertama, gengsi. Kedua, kebocoran-kebocoran kecil. Nah, dua inilah yang sering banget bikin gaji kita rasanya cuma numpang lewat doang. Sekarang, coba deh kita lihat perbandingan ini. Sering banget tanpa sadar kita tuh ngejar yang di kolom kiri. Kelihatan kaya. Punya barang baru terus, sering nongkrong, upgrade gaya hidup, kelihatan sukses gitu. Padahal yang sebenarnya kita butuhin buat bisa tidur nyenyak, buat hati tenang, itu yang di kolom kanan. Bener-bener aman. Punya tabungan, punya dana darurat, utang aman terkendali. Kelihatannya mirip ya, tapi aslinya beda jauh. Yang satu soal penampilan, yang satu lagi soal ketenangan. Ini mungkin kedengarannya agak nyelekit ya, tapi ini penting banget. Gengsi itu nggak akan pernah bisa bayar tagihan kamu. Gengsi juga nggak bakal bisa ngisi dana darurat kamu, apalagi nolongin pas kamu lagi butuh. Aneh kan? Tapi coba deh pikirin lagi. Sering banget keputusan kita buat beli sesuatu itu didorong sama gengsi yang halus, biar nggak ketinggalan teman, biar kelihatan pantas di lingkungan. Coba, yuk kita berhenti sejenak. Coba ingat-ingat lagi. Ada nggak satu barang yang kamu beli yang sebenarnya lebih karena biar cocok sama lingkungan, bukan karena kamu benar-benar butuh? Mungkin sepatu baru biar nggak malu pas kumpul, atau HP baru biar nggak dibilang kudet. Kadang dari situ kita baru sadar, musuh terbesarnya itu bukan kekurangan uang, tapi tekanan untuk terlihat. Oke, musuh kedua, kebocoran kecil. Wah, ini licik banget nih. Ini kayak silent killer buat dompet kita. Kita seringnya fokus, oh jangan beli barang mahal. Padahal, yang pelan-pelan tapi pasti ngegrogotin keuangan kita, itu justru pengeluaran-pengeluaran receh yang kita lakuin tiap hari. Contohnya apa? Banyak! Kayak langganan aplikasi streaming yang udah jarang ditonton tapi bayar terus. Atau jajan kopi susu online hampir tiap hari. Biaya ongkir yang kelihatannya cuma goceng, tapi kalau di total sebulan, lumayan loh. Atau check out barang-barang murah cuma karena lagi ada promo, padahal nggak butuh-butuh amat. Nah, kecil-kecil kayak gini, tapi kalau rutin, itu dia biang keroknya. Nah, setelah kita kenal musuhnya, sekarang kita butuh senjatanya dong. Tenang, senjatanya ini nggak rumit sama sekali. Cuma ada dua alat yang super praktis. Pertama, jeda. Dan yang kedua, sistem. Udah, itu aja. Oke, ini senjata pertama, jeda. Caranya gampang. Tiap kali kamu mau check out sesuatu yang bukan kebutuhan pokok, stop dulu sebentar. Tanya ke diri sendiri 3 pertanyaan simpel ini. Pertama, ini beneran butuh atau cuma pengen? Kedua, barang ini beneran ngebantu hidup gue atau cuma seneng sesaat doang? Dan ketiga, yang paling ampuh, kalau gue tunda 24 jam, gue masih bakal sepengen ini nggak ya? Percaya deh, banyak keinginan itu rasanya penting banget pas lagi panas-panasnya. Tapi begitu didinginin sebentar, langsung nguap. Coba deh, ingat-ingat lagi pembelian impulsif terakhir kamu. Apa aja itu? Nah, andai kata waktu itu kamu tunda 24 jam, kira-kira masih bakal kamu beli nggak? Jujur deh. Kalau jawabannya, kayaknya nggak deh. Itu bukti kalau kamu tuh nggak butuh lebih banyak uang. Kamu cuma butuh lebih banyak jeda. Jeda itu ngasih waktu buat logika kita ngomong, nggak cuma emosi sesaat yang ngambil alih. Nah, senjata kedua adalah sistem. Kenapa butuh sistem? Karena gini, jujur aja,
Nahan diri terus-terusan itu capek loh, melelahkan banget. Tekad kita itu kan kayak baterai, bisa habis. Makanya kita butuh sistem yang jalan otomatis. Jadi kita nggak perlu ngandelin tekad doang yang kadang kuat, kadang lemah. Sistem yang paling simple tapi efektif, pisahin uang kamu. Anggap aja kamu punya 2 kantong atau 2 rekening yang beda. Kantong pertama, khusus buat kebutuhan wajib. Bayar kosan, transport, makan, tagihan. Kantong kedua, ini khusus buat seneng-seneng. Jajan, nonton, nongkrong. Kenapa? Soalnya kalau semua duit jadi satu, otak kita ngelihatnya itu uang yang bisa dipakai. Tapi kalau dipisah, batasnya jadi jelas. Oh, duit jajan gue sisa segini. Udah. Oke, kita udah sampai di bagian paling penting. Tujuan akhirnya apa sih? Penting banget buat kita ingat, tujuan semua ini tuh bukan buat bikin hidup kita jadi terkekang, jadi sempit. Justru sebaliknya, tujuannya adalah biar hidup kita terasa lebih ringan. Dan saya mau tekenin ini ya, hemat yang manusiawi itu harus ada ruang buat seneng-seneng. Kalau kamu terlalu keras sama diri sendiri, nahan semuanya, ujung-ujungnya kamu bakal capek. Terus apa yang terjadi? Meledak. Kamu bakal belanja balas dendam yang malah lebih parah. Jadi ingat, hemat yang sehat itu bukan berarti hidup yang kering kerontang. Makanya penting banget buat bikin yang namanya pos waras. Ini adalah budget khusus setiap bulan buat hal-hal yang bikin kamu seneng, yang bikin kamu tetap waras. Nonton bioskop, beli buku, kopi cantik, apapun itu. Uangnya udah disiapin, batasnya jelas. Jadi kamu bisa nikmatin itu semua tanpa rasa bersalah. Kenapa? Karena kamu tahu itu nggak akan ganggu uang buat kebutuhan pokok kamu. Jadi setiap kali kamu berhasil menunda pembelian, setiap kali kamu memilih dengan sadar, itu bukan pengorbanan loh. Anggap itu sebagai sebuah langkah dewasa. Kamu itu lagi berinvestasi, bukan buat saham atau apa, tapi buat ketenangan dirimu sendiri di masa depan. Ini adalah hadiah dari kamu yang sekarang untuk kamu yang nanti. Oke, jadi kita rangkum ya. Intinya, hidup hemat itu soal sadar, bukan sengsara. Prioritaskan rasa aman, bukan cuma penampilan. Waspada sama kebocoran kecil dan bisikan gengsi. Biasain pakai jeda 3 pertanyaan sebelum check out. Bikin sistem simple dengan misahin rekening. Dan yang paling penting, jangan lupa bikin anggaran buat pos waras, biar tetap bahagia. Nah, sebelum kita selesai, saya mau kasih 1 tantangan kecil. Coba deh pikirin, dan jawab dalam hati, cuma 1 hal aja. Pengeluaran apa yang bisa kamu kurangi bulan ini, yang nggak akan bikin hidup kamu jadi sengsara. Nggak perlu yang gede-gede. Mungkin langganan yang nggak kepake, atau ngurangin frekuensi jajan online, 1 aja. Karena dari 1 langkah kecil itu, perjalanan menuju hidup yang lebih ringan bisa dimulai. Selamat mencoba ya!